Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Yang mana pada perikop malam hari ini hal mengumpulkan harta. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita berdoa mohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas waktu dan karunia kehidupan. Engkau masih berikan dan percayakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan mampukan kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, baik kepada hamba-Mu yang akan memberitakan, dan kepada kehidupan kami sebagai pendengar. Bahkan lebih daripada itu kami adalah pembelajar kehidupan, agar hidup yang kami jalani dalam rentang waktu, proses yang Tuhan percayakan ini sungguh-sungguh akan semakin hari semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu atas segala lawatan kuasa melalui firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema untuk kita renungkan pada malam hari ini, memusatkan hidup senantiasa kepada Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita renungkan dari nasihat Tuhan Yesus perihal harta benda yang sesungguhnya dalam kaitan dengan sikap hidup yang sepatutnya kita miliki sebagai orang percaya. Sebagai manusia dengan berbagai macam kebutuhan dan keinginan diri, setiap pribadi kita akan tentu berjuang, bekerja, berusaha dengan keras. Dari setiap hasil pekerjaan itulah yang kemudian dapat dipergunakan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Semakin banyak kebutuhan kita, tentu semakin besar usaha yang harus kita lakukan. Semakin besar usaha yang kita lakukan, apalagi dengan kesungguhan, dengan sebuah pengorbanan yang begitu amat besar, akan semakin besar pula hasil apa yang akan kemudian kita peroleh. Semakin mendapat banyak, maka kita akan semakin dapat pula bertambah keinginan diri untuk terus mengupayakan, untuk terus mengumpulkan, memiliki materi berupa harta benda dan kekayaan. Apabila seseorang yang telah mengalami kenyamanan dari banyaknya harta, ia juga akan mengalami kerentanan menjadi pribadi yang berorientasi hanya pada harta benda semata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan akan bahayanya hidup ketika harta benda dijadikan sebagai satu-satunya pusat perhatian kita. Bahkan ia menegaskan bahwa harta di bumi sesungguhnya tidaklah aman. Sebab mengapa? Karena akan selalu diancam oleh ngengak, karat, dan pencuri. Jikalau kita menganggap bahwa harta benda dan kekayaan di dunia ini sebagai hal yang jauh lebih penting, maka ketika semua hal itu memikat mata hati kita, konsekuensinya adalah hati kita sungguh akan tertarik kepadanya. Nasihat ini benar-benar mengajarkan kepada kita supaya bagaimana kita senantiasa menyadari bahwa harta benda dan kekayaan dapat secara mudah menyesatkan langkah dan bahkan menghancurkan kehidupan kita. Di mana ketika hal ini terjadi, ditandai hidup yang hanya mengandalkan dengan semua materi dunia dan tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Bukan hanya peran dan kehadiran Tuhan yang tidak lagi dipandang terutama, tetapi karena hal itu juga dapat membuat kasih terhadap sesama menjadi luntur. Hal yang sangat miris bahkan mencengangkan ketika mungkin kita pernah berhadapan dengan satu kenyataan, ada orang yang dapat memilih mengorbankan hubungan persaudaraan, mengorbankan hubungan persahabatan dan sosialnya dibandingkan harta benda dan kekayaan yang ia miliki. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita terpanggil untuk belajar menata hati kita dengan murni di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki adalah pemberian Allah yang pengasih.
Semakin kita mengejar dunia, tanpa kita sadari, semakin menjauhkan diri kita dari Allah. Dunia dan segala yang ada di dalamnya tidaklah kekal. Semuanya hanya bersifat fana. Karena itu berjuanglah untuk memperoleh harta yang sesungguhnya, yaitu kerajaan sorga. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara kita mau menyerahkan diri kita, yaitu hidup dan hati kita seluruhnya kepada Allah. Bahkan apa yang kita peroleh daripada Allah, pergunakanlah untuk menjadi berkat bagi pelayanan dan perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita terus memusatkan hidup kita hanya kepada harta di sorga yang membawa keselamatan bagi hidup kita kelak. Menjauhkan diri dari sikap hidup, memberhalakan dan memegahkan diri dengan harta yang dimiliki, hanya semakin akan menjauhkan kita dari jalan yang mendekatkan kita kepada Allah di dalam dan melalui Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan pada malam hari ini. Hanya Roh Kudus mula yang dapat menjaga hati kami. Sebagai umat-Mu, belajar untuk tetap lurus jalan di hadapan Tuhan, hati yang melekat dan terpaut. Jangan biarkan godaan dan pencobaan dunia merenggut kehidupan kami daripada-Mu ya Allah. Namun biarlah dengan segala sesuatu yang Kau karuniakan, kami belajar untuk mengucap syukur, menghargai hidup, dan boleh menjadi berkat dalam kehendak dan pertolongan. Amin.